terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pada saat termasuk kabilah atau suku Hawazin yang akhirnya masuk Islam di Jaharana. Saudara pendengar, orang-orang Hawazin yang ikut Bani Saqif di dalam benteng Taif merasa gelisah karena mereka ingat akan keluarganya atau istri dan anak-anaknya yang berjumlah kurang lebih 6.000 orang berada dalam tawanan kaum muslimin. Maka kaum Hawazin tidak tahan lebih lama lagi mengikuti kaum Saqif bertahan di dalam benteng Taif. Sehingga mereka mengirimkan beberapa orang Hawazin keluar dari benteng Taif untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikepalai oleh Zuhair Abu Syurat. Mereka berangkat untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mengemukakan beberapa permintaan. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya sedang berada di Ja'rana atau suatu tempat antara Taif dan Makkah, tetapi lebih dekat ke Makkah. Dan baru saja menyelesaikan urusan harta rampasan dan para tawanan yang didapati di Hunain. Tiba-tiba datanglah serombongan orang-orang Hawazin kepada Nabi SAW dan kedatangan mereka itu untuk menyerahkan diri. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini satu asal dan satu golongan. Dari kami sedang tertimpa bahaya yang tidak tersembunyi lagi bagi engkau. Maka berilah kemurahan atas kami dan semoga Allah memberi kemurahan atas engkau. Kemudian Zuhair selaku ketua rombongan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya yang berada di dalam sel orang-orang tawanan itu terdapat bibi-bibi engkau dari jalur bapak, bibi-bibi engkau dari jalur ibu, dan wanita-wanita pengasuh yang pernah mengasuh engkau. Seandainya kami menyusui Al-Haris bin Abu Syamir atau Nu'man bin Munzir, maka kedudukan kami seperti kedudukan engkau. Kami mengharap kasih sayang dan kebaikan atas kami, dan engkaulah sebaik-baik orang yang diberi hak untuk menjamin." Maksudnya mereka itu mengemukakan permintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa harta benda mereka yang telah menjadi rampasan dan keluarga mereka yang telah menjadi tawanan kaum muslimin supaya diserahkan kembali kepada mereka. Mereka diberi pengampunan. Namun cara Zuhair mengemukakan itu dengan kata-kata yang halus dan menarik. Tetapi karena ketika itu harta rampasan telah dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bahkan sebagian dibagikan kepada orang-orang Quraisy yang baru saja memeluk Islam, maka Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, setelah mendengar permintaan yang demikian itu, beliau lalu menjawab dengan cara yang halus pula. "Sesungguhnya perkataan yang lebih aku sukai adalah perkataan yang paling jujur. Maka pilihlah salah satu di antara dua, tawanan ataukah harta benda. Dan sesungguhnya aku telah menanti-nantikan hingga aku menyangka bahwa kamu tidak akan datang." Kemudian mereka menjawab, "Ya Rasulullah, engkau menyuruh kami supaya memilih harta atau keluarga. Jika engkau mengembalikan kepada kami perempuan-perempuan kami dan anak-anak kami, itu lebih kami sukai." Saudara pendengar, oleh karena utusan Hawazin telah jelas menyatakan bahwa yang lebih disukai ialah wanita-wanita dan anak-anak mereka, maka bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan bagi orang-orang dari keturunan Abdul Muttalib tidak akan keberatan mengembalikan para tawanan yang menjadi bagiannya. Tetapi para tawanan yang menjadi bagian orang lain tentu saja harus dimintakan kerelaannya dengan cara yang halus. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu bersabda kepada para utusan Hawazin, "Adapun apa yang ada padaku dan pada keturunan Abdul Muttalib, maka akan ku kembalikan kepada kalian. Dan apabila nanti aku sudah selesai mengerjakan sholat zuhur dengan orang banyak, maka hendaklah kamu berdiri lalu katakanlah, kami memohon bantuan dengan Rasulullah kepada kaum muslimin kepada Rasulullah tentang anak-anak kami dan perempuan-perempuan kami. Maka aku akan berikan kepada kalian ketika itu
dan aku akan meminta kepada orang banyak untuk kalian. Maksudnya, bahwa tawanan yang telah menjadi bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagian orang-orang dari Bani Abdul Muttalib sudah pasti dikembalikan kepada mereka. Adapun para tawanan yang sudah menjadi bagian orang-orang dari tentara kaum muslimin yang lain, caranya meminta kembali. Mereka diberi pelajaran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang tersebut itu. Oleh sebab itu, maka sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai mengerjakan sholat zuhur bersama kaum muslimin, lalu utusan Hawazin itu berdiri dan mengatakan di hadapan orang banyak, kami ini telah mengikut Islam dan kami ini saudara-saudara kalian di dalam agama. Kami memohon bantuan kepada kaum muslimin dan dengan kaum muslimin kepada Rasulullah tentang anak-anak kami dan orang-orang perempuan kami agar mereka itu dikembalikan kepada kami. Para pendengar yang budiman, setelah mereka demikian, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan tentara kaum muslimin dan bersabda, adapun kemudian, maka sesungguhnya saudara-saudara kalian ini datang dengan bertaubat, dan sesungguhnya aku berpendapat bahwa aku akan mengembalikan para tawanan itu kepada mereka. Oleh sebab itu, maka barang siapa dengan sukarela mengembalikan tawanan, hendaklah ia lakukan. Dan barang siapa di antara kalian yang tetap menginginkan bagiannya, sehingga kami akan menggantinya dari yang mula-mula Allah memberi rampasan kepada kami, maka lakukanlah. Angkatan perang kaum muslimin dari kaum muhajirin dan dari kaum ansar, setelah mendengar pernyataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi, lalu mereka masing-masing mengatakan, ada pada kami, maka kami serahkan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka serentak menyatakan keikhlasannya mengembalikan para tawanan yang ada pada mereka itu kepada kaum Hawazin. Saudara pendengar radio Kerajaan Arab Saudi yang setia, demikianlah yang dapat kami sampaikan hari ini tentang tokoh wanita dalam sejarah yang masih banyak lagi belum sempat diutarakan pada sesi ini. Mengingat keterbatasan waktu dan insyaallah di lain kesempatan mendatang akan kita sambung kembali pada acara Wanita dalam Sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, demikian Anda telah mengikuti seluruh mata acara kami untuk hari ini. Harapan kami, kita akan bersama kembali pada esok hari dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.